Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Uno. Di channel ini saya akan berbagi banyak hal tentang bagaimana caranya bermain piano. Tentu dengan teori atau penjelasan yang mudah dimengerti sehingga teman-teman mudah untuk mempraktekannya. Di video kali ini saya akan membahas 5 kesalahan yang sering terjadi kepada pemain piano pemula atau pembelajar pemula. Yuk kita mulai yang pertama. Yang pertama yang sering dilakukan yang menjadi kesalahan adalah melewatkan pelajaran penjarian. Kita tahu bahwa penjarian itu fungsinya adalah membentuk otot-otot jari atau membuka otot-otot jari sehingga tidak kaku, atau membuka sendi-sendi jari sehingga jarinya tidak kaku. Yang kedua adalah melatih kecepatan, yang ketiga adalah melatih sentuhan. Nah, banyak sekali pemula yang melewatkan pelajaran ini. Penjarian dari kata jari. Jadi ketika kamu mau bermain piano, kamu harus fokus untuk membentuk jari-jari kamu atau membiasakan jari-jari kamu dengan cara melakukan yang namanya penjarian. Bayangkan jika kamu tidak melakukan penjarian, maka sudah pasti kamu akan kaku, kamu tidak akan bisa bermain dengan speed yang baik, dan touch kamu tidak akan bertumbuh dengan baik. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah langsung ingin belajar lagu. Ya, kalau kesalahan yang pertama adalah melewatkan penjarian, kesalahan kedua adalah langsung pengen cepat belajar lagu. Nah, ini biasanya menjadi kesalahan yang membuat seseorang itu melewatkan pelajaran dasar tentang kunci, pelajaran dasar tentang notasi. Nah, jadi kalau kamu langsung belajar lagu, nggak apa-apa, itu selera kamu, terserah kamu. Tapi saya beritahu resikonya kepada kamu. Kalau kamu langsung belajar lagu, contohnya kamu 3 bulan belajar 10 lagu, dan kamu tidak belajar teori-teori dasar lain. Sampai kamu tua, sampai kamu tua, yang kamu tahu hanya lagu-lagu tersebut. Tapi kalau kamu fokus untuk belajar teori dasar seperti penjarian, kunci, notasi, dan hal-hal dasar lainnya, kamu akan bisa mengembangkan berbagai macam lagu. Jadi kesalahan seorang pemula adalah terlalu fokus ingin belajar lagu, sehingga ketika dia sudah capai lagu tersebut, dia tidak punya kemampuan atau pengertian dasar untuk menggali dan menggarap lagu-lagu selanjutnya. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan dari seorang pemula adalah tidak menaikkan level pembelajarannya. Contohnya, ketika dia sudah belajar lagu-lagu di C atau kunci-kunci di C, maka dia merasa sudah cukup, apalagi berpikir bahwa ada yang namanya transpose. Jadi kesalahan yang ketiga ini membuat seorang pemula itu tidak akan meningkat proses pembelajarannya. Jadi 1 tahun misalnya kamu belajar hanya kunci itu saja dan kamu tidak mau meningkatkan. Sedangkan teman kamu dalam 1 tahun itu dia mau menaikkan level pembelajarannya. Entah teorinya ataupun dia mau meningkatkan lagu-lagu yang dia garap. Dari lagu yang gampang, sedikit susah sampai benar-benar susah. Maka ada perbedaan antara kamu yang tidak ingin meningkatkan level pembelajaran dengan teman kamu yang memiliki target 1 tahun harus ada peningkatan. Nah, ini menjadi kesalahan juga kenapa pemula itu tidak mengalami peningkatan, karena dia tidak mau meningkatkan level belajarnya, entah teori dasarnya ataupun lagu-lagu yang sementara digarap olehnya. Itu merupakan kesalahan yang ketiga. Dan yang menjadi kesalahan keempat adalah, ini dia, perlu diperhatikan baik-baik, tidak memiliki mentor atau tidak memiliki guru. Nah, guru atau mentor yang saya maksudkan sini bisa dua, yaitu yang memang kamu ambil les private atau ambil kelas di tempat tertentu, atau yang kedua kamu memiliki tempat bertanya. Sebagai pemula, kamu bisa pilih apakah kamu mau ambil guru private atau kamu punya tempat untuk bertanya atau berdiskusi. Nah, kesalahan pemula adalah mereka mau bertumbuh sendiri. Mereka tidak mau memiliki mentor untuk belajar atau tempat untuk bertanya. Sehingga tidak ada orang yang lebih berpengalaman yang memberikan tantangan, yang memberi masukan kepada dia, si pemula tersebut, untuk memiliki pencapaian yang lebih tinggi. Nah, kalau kalian memiliki mentor membantu kalian untuk memiliki sudut pandang yang jauh lebih luas, yang jauh lebih besar ke depannya. Nah, kalau kalian tidak memiliki mentor, bahayanya adalah kamu akan berhenti pada titik di mana kamu merasa cukup. Tapi kalau kamu memiliki mentor, maka mentor akan memperbaiki, menjelaskan lebih dalam, dan memberikan tantangan yang lebih tinggi supaya kamu memiliki progres yang jauh lebih besar dari waktu ke waktu selanjutnya. Itu kesalahan yang keempat.
Dan berikutnya, kesalahan kelima adalah tidak mau mengikuti kompetisi, ya. Nah, seringkali di beberapa daerah itu ada namanya festival band atau lomba-lomba musik tertentu. Ikutlah seperti kayak gitu. Sebenarnya bukan untuk menunjukkan bahwa kamu jago atau tidak jago, tapi sebenarnya dengan mengikuti lomba-lomba kayak gitu, di mana ada juri-juri yang menilai, kamu bisa mengukur kamu sampai di mana. Kamu bisa melihat ada orang yang lebih jago dari kamu, atau bahkan ada orang yang tidak sejago kamu. Nah, dengan lomba tersebut merupakan penilaian yang sah yang bisa kamu ikuti. Karena kamu nggak bisa mengukur sendiri ya. Mungkin kadang-kadang kamu bisa tahu progres pencapaian materi atau lagu kamu. Tapi kamu juga butuh orang lain untuk mengukur. Salah satunya adalah dengan mengikuti kompetisi-kompetisi tersebut. Saya pribadi adalah orang yang sangat menggunakan kompetisi di waktu saya dulu. Sehingga saya bisa tahu bahwa oh ternyata saya perlu belajar ini. Oh ternyata ada teman yang lebih jago. Ada peserta lain yang lebih jago. Ketika saya kalah, saya bertanya kepada juri yang ada, saya kurangnya di mana? Nah, itu pentingnya kompetisi. Kalau ada kompetisi, kamu memiliki alat ukur yang bisa membuat kamu terinspirasi untuk belajar apa selanjutnya, dan kamu bisa merancangkan kamu targetnya selanjutnya apa. So, itu dia 5 kesalahan yang sering dialami oleh pemula. Jangan lupa follow, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kamu yang ingin belajar piano dengan cara yang mudah dimengerti dan mudah untuk dipraktekkan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!